Saya akan menjelaskan anatomi panggul. Panggul terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian lunak dan bagian keras. Bagian lunak terdiri dari ligamen dan otot. Bagian keras terdiri dari tulang panggul, namun saya akan membahas tentang bagian keras, tulang panggul saja. Tulang panggul terbagi menjadi tiga bagian, yaitu os coxae, os sacrum, os coccygeus. Os coxae terbagi menjadi tiga bagian, yaitu os ilium, ischium, pubis. Os ilium terbagi menjadi 6 bagian, yaitu crista iliaca, spina iliaca, anterior inferior, spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Dan yang satu lagi linea terminalis di sini. Os ischium terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tuba ischiadica, spina ischiadica di sininya ya. Ischiadica incisura mayor, ischiadica incisura minor, foramen accurator, acetabulum. Os pubis. Os pubis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu symphysis pubis, tepi atas pubis, tepi bawah pubis, ramus superior pubis, ramus inferior pubis, arcus pubis yang berbentuk segitiga. Os sacrum. Os sacrum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu promontorium, foramen sacra iliaca yang berlubang, articulatio di sininya. Dan yang satunya lagi os coccygeus. Os coccygeus terdiri dari 3 sampai 4 ruas tulang dan akan fleksibel memanjang 1 sampai 2 meter. Sini saya akan membahas tentang reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih reproduksi pada wanita itu? Jadi sistem reproduksi pada wanita itu sistem fisiologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang baik pada wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi beberapa bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Yang pertama saya akan membahas tentang genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tempat dari luar. Apa saja sih yang terdiri dari genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah 1. Mons pubis, 2. klitoris, 3. labia mayor, labia minor, uretra, vagina, sama anus. Nah, di genitalia eksternal ini juga ada 2 kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin berada di sisi vagina. Kalian bisa melihat di sisi vagina. Fungsinya kelenjar Bartholin ini untuk melumasi vagina. Dan kelenjar Skin berada di samping uretra. Uretra fungsinya juga sama, menghasilkan selaput kelendir. Dan yang kedua adalah genitalia internal. Pertama-tama, apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tempat dari luar, artinya dia tempat dari dalam. Genitalia internal terdiri dari uterus. Uterus ini juga disebut rahim, ini tempat di sampingnya sel telur.
yang sudah dibuahi menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Ya teman-teman. Ovarium tempat terbentuknya di sini ya ovariumnya. Ovarium tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita, seperti hormon estrogen dan hormon kosterol. Dan selanjutnya tuba Fallopi. Di sini ya. Tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Di sini. Menuju ke uterus. Saat terjadi ovalasi ovarium ini, juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, lalu selanjutnya ada fix di sini. Ini tempat terbentuknya satu lendir untuk membantu sperma untuk melalui vagina di sini.